Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sampaikan atau saya ucapkan kepada kelas 12 IPA dan IPS. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran manusia. Kita akan membahas bab 12 tentang membandingkan dan menyusun kritik sastra dan esai. Sebelum lanjut ke pelajaran, saya doakan, saya berharap banyak pada kalian, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan insya Allah diterima di PTN semua. Dan saya berharap pula semuanya hadir dalam pelajaran saya dan mengikuti dengan sebaik mungkin. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.12 membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Kemudian 4.12 menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis, terampil menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis, baik secara lisan maupun tulis dengan kritis, bekerjasama, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Nah, materi kita adalah membandingkan dan menyusun kritik sastra dan esai. Pertama, ada kritik sastra, ada ciri-ciri kritik sastra dan jenis kritik sastra. Yang pertama, pengertian kritik sastra adalah satu, cabang ilmu sastra yang menganalisis, menafsir, dan menilai karya sastra, bentuk prosa, puisi, dan drama. Yang kedua, kritik berarti mengomentari kekurangan disertai pertimbangan baik buruk atau saran terhadap sebuah karya. Kritik dapat memotivasi sastrawan untuk berkarya lebih giat lagi dan membantu pembaca mengapresiasi karya sastra. Ciri-ciri kritik sastra: satu, objeknya adalah karya sastra, itu pasti. Ditulis dalam bentuk prosa dengan struktur pembuka, isi, dan penutup. Berisi analisis, penafsiran, dan penilaian kritikus. Saya ulang, berisi analisis, penafsiran, dan penilaian kritikus berdasarkan teori sastra. Berisi pertimbangan baik buruk, keunggulan, kelemahan, bersalah sebuah karya sastra berdasarkan teori atau kriteria tertentu. Nah, jenis kritik sastra yaitu satu, kritik impresionistis, dua, kritik yudisial, tiga, kritik teoritis, empat, kritik terapan, lima, kritik induktif, kemudian enam, kritik pragmatis, tujuh, kritik mimetik, delapan, kritik ekspresif, dan sembilan, kritik objektif. Inilah pengertian kritik. Orangnya disebut kritikus, ya. Objeknya kritik adalah sastra. Berikutnya perlu saya sampaikan kepada kalian bahwa unsur kritik sastra itu ada judulnya. Materinya itu judulnya kritik, judul kritik, terus pembuka informasi tentang karya sastra, pengarangan, dan sinopsis. Dan isi berisi analisis dan penafsiran, dan penutup berisi penilaian dan kesimpulan. Ini strukturnya. Saya ulang, struktur kritik sastra yang pertama, judul kritik, pembuka informasi tentang karya, kepengarangan, dan sinopsis. Dan ada isi berisi analisis dan penafsiran, dan terakhir penutup berisi penilaian dan kesimpulan. Nah, unsur kebahasannya tentu saja menggunakan istilah sastra, menggunakan kata atau kelompok kata sifat, menggunakan kata rujukan, menggunakan pronomina, menggunakan bahasa santun, menggunakan rekap efektif. Nanti akan saya kirimkan ciri kebahasaannya melalui WhatsApp. Kemudian berikutnya, bagaimana kita menyusun kritik sastra? Langkah-langkahnya. Yang pertama, memilih karya sastra, cerpen, novel, puisi, drama. Kita pilih karya sastra mana yang akan kita kritik dari sisi jenis karangannya, apakah cerpen, novel, puisi, atau drama. Kemudian menguasai materi dengan membaca secara utuh buku yang akan dikritik. Tentu sebelum kita mengkritisi sebuah buku itu, maka kita wajib membaca dengan berulang-ulang agar paham isinya. Yang kedua, membuat sinopsis. Setelah dibaca, dibuat sinopsisnya. Mungkin kalau judul bukunya, misalnya kita ambil buku karya-karya Andre Hirata,
atau Terelie, kita bisa baca ber, ber, dari bab demi bab kudu dibuat sinopsisnya. Terus menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik berupa tema, amanat, settingnya di mana, bagaimana pola penceritaannya, gaya bahasanya, kemudian penokohannya kita lihat. Unsur ekstrinsiknya bisa bersifat sosiologis, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Itu unsur-unsur ekstrinsik. Kemudian menafsir langkah inti untuk menentukan baik buruknya. Kita lihat di mana letak buruknya, di mana letak baiknya. Kita sampaikan dengan menggunakan data agar kita menilai secara objektif. Kemudian menilai kualitas buku, apakah bermutu, berbobot, bagus, cukup unik, atau buruk, atau tidak bermutu. Nah ini kita perlu memberikan penilaian secara cermat, objektif, agar penilaian kita atau kritik kita terhadap buku tersebut betul-betul berdasarkan fakta atau data. Dan menyimpulkan isinya buku rekomendasi berupa pertimbangan layak atau tidaknya sebuah karya dinikmati. Jadi sebenarnya kalau kita mengkritik buku, sebuah buku, memberikan apresiasi kepada si penulis buku tersebut, di mana letak kelemahannya kita sampaikan agar ada perubahan. Demikiannya membantu para pembaca tentang buku itu. Bisa juga mungkin dilihat dari sisi kualitas, bagaimana kertasnya, bagaimana tulisannya, apakah kertasnya baik atau tidak baik, kita sampaikan. Sehingga tetapi penilaian atau pengkritik sendiri harus bersifat objektif, tidak boleh subjektif. Ya, harus berdasarkan fakta dan data. Contoh kritik sastra. Ya, saya ambil contoh kritik sastra ini dari Robonya Surokami. Kritik sastra cerpen Robonya Surokami karya Ali Akbar Nafis menyajikan cerpen yang bermuatan religius dengan sangat baik. Nah, ini menilaikan dengan sangat baik. Beliau mengemas dengan amat hati-hati agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dianggap sebagai karya sesat. Nah, ini penilaian dari seorang kritikus. Cerpennya Roboh Surokami, saya ulang, cerpennya Robohnya Surokami sebenarnya terjadi pada cerpen tersebut bukanlah tentang surau yang roboh atau runtuh, melainkan ideologilah keagamaan yang runtuh. Cerpen Robohnya Surokami menceritakan tentang seorang yang biasa dipanggil kakek. Kakek adalah seorang yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang dilakukan setiap harinya adalah menjaga surau dan beribadah di surau tersebut. Kakek pandai mengasah pisau dan gunting. Serta banyak juga yang meminta tolong kepadanya untuk diasah pisau dan guntingnya. Namun ia tidak pernah meminta imbalan apapun. Dan orang yang meminta tolong pun memberi imbalan seperti rokok dan makanan. Kakek tidak mempunyai penghasilan dari mana pun. Ia hanya mendapatkan dari sedekah dan uang-uang hari raya. Nah, keesok harinya didapati kabar bahwa kakek meninggal di surau. Keadaannya sangat mengerikan. Ia menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur. Ajo Sidi menjadi orang pertama terjadi mengingat karena ulah dialah kakek bunuh diri akibat dari cerita yang ia kabarkan. Namun setelah didatangi Ajo Sidi, tidak ada urusan di rumah, dan ketika ditanya, istrinya menjawab bahwa suaminya sedang pergi bekerja. Setelah membaca cerpen ini, saya seperti membaca kembali dongeng-dongeng anak muslim yang menceritakan sisi lain dari kehidupan beragama. Nah, ini juga pendapat atau opini atau kritik. Seperti yang diketahui, tokoh kakek ataupun Haji saya dalam sebuah cerita Ajo Sidi mempunyai suatu kesamaan, yaitu hanya orang-orang yang beribadah. Namun mereka berdua lupa akan perintah Tuhan yang sederhana, yaitu memperhatikan orang-orang sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa di balik kesempurnaan yang tampak, di dalamnya pasti ada kecacatan besar yang tidak tampak. Ini kritik. Di dalam cerpen ini juga tersirat beberapa simbol. Salah satu adalah robohnya surau. Surau dapat diumpamakan sebagai sebuah ideologi keagamaan. Kakek yang runtuh sekitar karena cerita Ajo Sidi. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan makna sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pengarang adalah keruntuhan ideologi beragama akibat sebuah kesalahan kecil yang sangat fatal. Ini juga pendapat atau kritik yang disajikan oleh kritikus. Ya. Melihat isi cerpen Robohnya Surokami, saya berpendapat bahwa unsur keagamaan yang ditampilkan sangat kental.
Oleh karena itu sangat memungkinkan bahwa pengarangnya itu Ali Akbar Nafis sangat cermat melukiskannya. Ini keunggulannya atau kebaikannya. Secara logika tidak mungkin cerpen religius seperti ini dibuat oleh orang-orang tanpa pengetahuan agama atau orang yang tidak taat pada agama. Ini juga berupa kebaikannya. Ali Akbar Nafis merupakan seorang haji dan budayawan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Cerpen ini dibuat dengan latar belakang dua alasan tadi. Semua cerita itu dikemas secara sinkronisasi oleh Ali Akbar Nafis, menggabungkan antara unsur kemanusiaan dan keagamaan. Memang Ali Akbar Nafis merupakan seorang haji dan budayawan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Cerpen ini dibuat dengan latar belakang dua alasan tadi. Semua cerita itu dikemas secara sinkronisasi oleh Ali Akbar Nafis, menggabungkan antara unsur kemanusiaan dan keagamaan. Memang keduanya sangat berkaitan. Bagaimana sikap untuk manusia ke manusia dan saling menolong antara umat beragama terdapat dalam ajaran agama manapun. Saat langsung pesan disampaikan menyangkut semua umat beragama, bukan hanya agama Islam saja. Nah, ini kebaikannya. Nah, mungkin batasan agama yang terdapat dalam cerpen tersebut pada pilihan kata surau. Kata surau identik dengan tempat beribadah umat Islam, sehingga para pembaca awam yang memeluk agama Islam selain Islam merasa cerpen ini diperuntukkan hanya untuk orang Islam saja. Seandainya kata surau ini diganti dengan kata tempat beribadah, maka mungkin akan lebih menaikkan nilai jual cerpen ini. Lalu kekurangannya lainnya yang terdapat pada tokoh aku, ya, pada tokoh aku, ya. Kemudian tokoh aku pada cerpen ini seharusnya tidak perlu ditampilkan karena tidak berpengaruh pada jalan cerita. Jadi ini kejelekannya. Gaya flashback yang digunakan juga terasa kurang tepat karena pembaca sudah mengetahui riwayat tokoh kakek pada awal cerpen. Gaya flashback ini justru mengurangi suspense pada cerita. Nah, ini berupa kekurangannya atau keburukannya. Sekarang surau itu sudah tidak terawat lagi. Orang-orang mencabuti papan pada surau untuk keperluan pribadi. Anak-anak kecil bermain di dalam surau dan banyak pula yang mengambil bahan-bahan bangunan yang masih bisa dimanfaatkan. Sekali lihat pun orang-orang yang terlewat di sekitar, sekali lihat pun orang-orang yang lewat di sekitar surau pasti mengetahui bahwa tidak lama lagi surau itu akan roboh. Itu semua dikarenakan tidak ada lagi yang mengurus surau karena kakek telah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, kakek didatangi Ajusidi, seorang pembual yang kerjanya hanya menyebarkan cerita yang tidak dapat dipercaya. Nah, suatu hari Ajusidi mendatangi kakek menceritakan tentang keadaan di neraka. Dia bercerita bahwa di saat penghitungan amal terdapat seorang haji yang bernama Haji Saleh. Tuhan bertanya kepada Saleh tentang kehidupan dan Haji Saleh pun menjelaskan kehidupannya yang selalu taat beribadah dan selalu bertakwa pada Tuhan. Namun Haji Saleh dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat atas perintah Tuhan. Haji Saleh yang tidak terima atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya memprotes kepada Tuhan. Hanya Tuhan menceritakan pada Saleh dimasukkan ke dalam neraka. Mengapa ia masuk neraka? Haji Saleh dimasukkan ke dalam neraka karena semasa hidupnya ia hanya memikirkan keadaan dirinya sendiri, tidak peduli terhadap keadaan sekitarnya. Tuhan menganjurkan untuk beribadah dan beramal kepada yang kurang mampu, tetapi Haji Saleh hanya beramal kepada orang lain. Sekali lagi, tapi Haji Saleh hanya beramal kepada orang lain, namun kewajiban sendiri dilupakan. Kesalahan lainnya adalah karena Haji Saleh hanya beribadah dan malas bekerja, sehingga tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan lagi, padahal sesungguhnya ia mampu bekerja dan beramal. Nah, ini juga berupa singgungan, ya. Setelah mendengar kata-kata Tuhan, Haji Saleh dan pengikutnya ikut protes, terdiam dan kembali dimasukkan ke dalam neraka. Mendengar cerita itu, kakek secara tidak langsung merasa tersindir dan marah kepada Ajusidi. Kemudian sepeninggal Ajusidi, kakek menjadi murung. Beberapa tingkah lakunya yang biasa dari, sekali lagi saya ulang, mendengar cerita itu, kakek secara tidak langsung merasa tersindir dan marah kepada Ajusidi. Kemudian sepeninggal Ajusidi, kakek menjadi pemurung dan berbeda kelakuannya, tidak seperti biasanya. Bahkan kakek sempat mengasah pisau untuk menggorok leher si Ajusidi karena tersinggung dengan ceritanya. Keesokan harinya didapati kabar bahwa kakek meninggal di surau. Keadaannya sangat mengerikan. Ia menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur. Ajusidi menjadi orang yang pertama terjadi, mengingat karena ulah dialah kakek bunuh diri akibat dari cerita yang ia kabarkan. Namun setelah didatangi, Ajusidi tidak ada di rumah, dan ketika ditanya kepada istrinya menjawab bahwa suaminya sedang pergi bekerja. Setelah membaca ini, saya ulang,
Setelah membaca cerpen ini, saya seperti membaca kembali dongeng anak muslim yang menceritakan sisi lain dari kehidupan beragama. Tokohnya Haji Saleh dan si kakek sendiri. Nah, berkali ini kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pengarang adalah keruntuhan ideologi beragama akibat sebuah kesalahan kecil yang sangat fatal. Ya. Itulah beberapa contoh yang saya sampaikan pada kalian tentang bagaimana mengkritisi sebuah karya sastra jenis cerpen. Jadi di sisi lain bahwa cerpennya di sisi pertama cerpen Ali Akbar Nafis yang berjudul Robosul Kami ada kebaikannya dan ada keburukannya. Dari segi unsur intrinsik dan segi unsur ekstrinsiknya. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian nanti bisa melihat di internet beberapa contoh teks kritik sastra dari berbagai jenis, ya, sehingga kalian bisa paham bagaimana bagaimana kalian ketika dewasa, ketika sudah kuliah, mungkin kalian membaca cerpen, membaca novel, kalian bisa melihat sisi baik dan buruknya dari cerpen tersebut atau dari novel tersebut, sehingga kalian bisa menuliskan di kertas, dipublikasikan dan dibaca orang lain. Tujuannya untuk membantu para pembaca bahwa cerpen ini layak atau tidak layak untuk dikonsumsi atau dibaca oleh si pembaca tersebut. Demikianlah beberapa hal yang perlu sampaikan tentang teks bab 12 membandingkan dan menyusun kritik sastra dan esai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa mengambil bagaimana cara menyusun kritik sastra yang sederhana. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.